Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Muardi Nur Fatah, Siti Anissa Rahmawati, Sonia Agustin, dan Sri Oktaviani. Di sini kami akan mempresentasikan konsep dasar bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok. Menurut Praitno pada tahun 1995, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Menurut Praitno dan Amti pada tahun 1999, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Berdasarkan definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok ini adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Tujuan bimbingan kelompok. Menurut Mugiarso pada tahun 2004, tujuan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang ada di sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun pelajar. Kemudian, tujuan bimbingan kelompok menurut Praitno pada tahun 1995, yang pertama, agar setiap peserta mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Kelima, mampu mengendalikan diri dan emosi. Keenam, dapat bertenggang rasa. Ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan 8, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Jadi, secara umum tujuan bimbingan kelompok ada dua, yaitu pengembangan pribadi anggota dan pembahasan topik masalah secara mendalam. Pengembangan pribadi meliputi pengembangan segala potensi dan keterampilan sosial yang dimiliki. Sedangkan pembahasan masalah itu adalah sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa secara berkelompok. Asas-asas bimbingan kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu semua yang hadir harus menyimpan dan merahasiakan apa saja data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Para peserta berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di luar kelompok. Kedua, asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirahasiakannya dan dipikirkannya. Ketiga, asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan, dapat tanpa disuruh-suruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh pembimbing kelompok. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Komponen bimbingan kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional, sebagaimana jenis layanan konseling lainnya. Konselor memiliki keterampilan khusus untuk menyelenggarakan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok berkewajiban menghidupkan dinamika kelompok antar semua peserta seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum bimbingan kelompok. Yang kedua, anggota kelompok. Tidak semua kumpulan atau individu dapat dijadikan anggota bimbingan kelompok.
Untuk terselenggaranya bimbingan kelompok, seorang konselor harus membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Besarnya kelompok atau jumlah anggota kelompok dan homogenitas atau heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kekurang efektifan kelompok akan terasa jika jumlah kelompok melebihi 10 orang. Yang ketiga ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. Menurut Katwijk dan Gender dalam Wibowo 2005, mendeskripsikan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu bidang terapan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sifat, ciri-ciri kelompok, hukum perkembangan interrelasi dengan anggota, dengan kelompok lain, dan dengan anggota yang lebih besar. Bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya membimbing anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Dinamika kelompok ini unik dan hanya dapat ditemukan dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup. Kelompok yang hidup adalah kelompok dinamis, bergerak, dan aktif berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan. Tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Sebagaimana jenis layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus untuk tahap ini, merupakan tahap pengenalan dan keterlibatan anggota ke dalam kelompok dengan tujuan agar anggota kelompok memahami maksud bimbingan kelompok. Saling menumbuhkan suasana, saling mengenal, percaya, menerima, dan membantu teman-teman yang ada dalam anggota kelompok. Yang kedua, tahap peralihan. Tahap ini tahap transisi dari pembentukan ke tahap kegiatan. Dalam menjelaskan kegiatan yang harus dilaksanakan, pemimpin kelompok dapat menegaskan jenis kegiatan bimbingan kelompok, yaitu tugas dan bebas. Setelah jelas kegiatan apa yang harus dilakukan, maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap anggota kelompok. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok dengan suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun menyangkut tentang pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Yang ketiga, tahap pengakhiran. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu penilaian atau evaluasi dan tindak lanjut atau follow up. Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan kelompok.